Oke, kita lihat apakah ada yang sama polanya. Kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat sama ya, jadi ada turun dapatkan, kemudian ke kanan, turun dapatkan, kemudian ke kiri ya. Jadi ini bisa kita buang ya, kemudian kita tambahkan sebuah looping. Jadi kan dia tadi berpola 2 kali, kita taruh di sini nih teman-teman. Kita ambil, masukkan sini. Nah, ini 2 kali ya tadi karena polanya yang sama 2 kali. Apakah ini berhasil? Kita akan coba. Nah, dia akan mengulang ya dengan coding yang lebih sederhana, tapi penyelesaian masalah yang sama begitu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video pembelajaran. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan seri pembelajaran coding untuk anak, dimana kita sudah sampai tahapan 7 ya. Kita langsung akan melanjutkan pelajarannya ya. Mudah-mudahan pelajaran yang selama ini sudah dibagikan bisa memberikan gambaran bagaimana cara menggunakan code.org untuk melatih anak-anak kita belajar coding, atau lebih kepada konsep berpikir secara komputasi, di mana pemecahan masalah dari suatu keadaan itu bisa diselesaikan dengan sistematis begitu ya. Baik, kita langsung ke sini. Kita lihat di sini ada instruksinya, bantu skret melintasi es yang licin untuk sampai ke biji akon ya. Jadi ini ada jarak 5 langkah seperti biasa ya. Teman-teman, kita akan langsung gunakan looping di sini sebanyak 5 kali ke arah kanan. Nah, kita akan jalankan langsung. Oke, lanjut. Di bagian kedua, gunakan blok ke arah kiri dan bawah untuk menuju biji akon ya. Ini masih sama, kita gunakan looping ke kiri 5 langkah ya. Kemudian ke bawah 3 langkah, 2 langkah ya. Ternyata di sini tidak ada step 2 langkah ya, berarti kita harus menggunakan penumpukan coding begini manual. Kita jalankan. Jadi ini memang coding diperuntukkan untuk anak usia dini ya teman-teman, terutama untuk umur 4 sampai 7 tahun ya, yang mungkin anak TK itu sampai mungkin kelas 1 atau kelas 2. Jadi masih sangat simple gitu ya. Oke, ini ada video tutorial, kita lewatin saja. Ini kita
kita masukkan looping sebanyak 1 2 3 4 5 ya ke arah kiri ya. Di sini ada perintah gunakan loop gitu ya. Jadi memang ada tahapannya. Ketika pemahaman anak-anak baru dapat menyusun blok coding dengan cara manual, itu mereka bisa juga gitu ya. Tapi alangkah baiknya kita arahkan untuk menggunakan looping supaya langkahnya lebih efektif begitu ya, dan nanti akan terbiasa untuk coding-coding yang berikutnya. Oke, ini kita lihat di sini dia harus berjalan 4 langkah ke kanan dan 4 langkah ke bawah ya. Di sini sudah ada, tapi ini masih kurang untuk 4 langkah ke bawahnya. Seperti ini bisa kita coba. Oke, kita lanjutkan. Ini dia harus sampai ke ujung sini, berarti 4 langkah ke kanan, kemudian 4 langkah ke bawah. Sudah betul, tambah lagi 4 langkah ke kiri ya. Oke, 4 langkah ke kiri, langsung jalankan. Di sini bisa dilihat ya, ketika dijalankan nanti blok codingnya dia akan berkedip gitu ya, sesuai dengan langkah yang sedang ditempuh sama scriptnya. Nah, ini sedang ke bawah, kemudian 4 langkah ke kiri. Oke, lanjut. Nah, ini juga masih sama, 4 langkah ke bawah, kemudian 4 langkah ke kiri, kemudian 4 langkah lagi ke atas. Benar ya, 4 langkah 4 langkah. Oke, kita jalankan. Oke, lanjut. Baik, di sini dia cukup dekat jaraknya, tapi dia harus berputar dulu ya. 3 langkah ke kanan sudah ada, kemudian ke atas. Di sini ada 1 2 3 4 5. Nah, di sini kita benarkan ya dari coding yang sudah ada, kemudian ke arah kiri 4 langkah benar, kemudian ke arah bawah 4 langkah benar ya. Berarti ini di sini perintahnya memperbaiki kode ya. Tadi 1 ini yang salah langkah, kurang 2 langkah ke atas gitu ya. Oke, kita jalankan. Oke, kita lanjutkan. Ini soal ke-9 dari tahap 7. Ini juga masih sama. Kita berikan langkah 5 langkah ke kanan, kemudian ke bawah juga 5 langkah, kemudian ke kiri 3 langkah, kemudian ke atas 3 langkah. Kita coba jalankan. Jadi di setiap tahapan itu kurang lebih ada sekitar
11 atau 12 ya, kadang 13 soal yang harus diselesaikan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada puzzle tantangan ya, kita coba. Soalnya bantu scratch sampai ke biji akornya. Wah, ini juga sama ya seperti tadi, ke bawah 5 langkah ya. Jadi nanti anak-anak akan mengukur, kemudian memetakan cara yang efektif untuk dapat menyelesaikan permasalahan ya. Di sini permasalahan simpelnya ya, menjalankan objek ya atau scratch ini ke tujuan ya, atau biji acorn. Oke, ini turun 5 langkah ke kiri 2 langkah, kemudian ke atas 5 langkah, kemudian ke kiri lagi 2 langkah, kemudian ke bawah 5 langkah. Ini kalau kita lihat ya, ini ada polanya enggak teman-teman? Jadi kalau ada polanya itu bisa kita buat looping dalam loopingnya. Oke, kita jalankan dulu. Nanti kalau kita menemukan perulangan dalam perulangan, itu bisa kita buat looping dalam looping ya. Kita jalankan dulu ini. Kita sudah di soal ke-10 dari 12 sepertinya. Oke, lanjutkan. Oke, ini dia harus berjalan ke kiri sebanyak 4 langkah, kemudian ke atas 2 langkah, kemudian ke kiri 4 langkah, ke kiri ke kanan ya, ke kanan 4 langkah, kemudian ke atas 2 langkah. Oke, seperti ini, jalankan. Baik, kita ke soal terakhir ya di tahap 7 ini. Nah, di sini kita lihat banyak jalan untuk bisa mencapai biji acorn. Jadi sekerat ini bisa tekan dulu, kemudian ke atas, atau ke atas dulu baru ke kanan, atau dia bisa juga melewati tengah ya, berkelok-kelok ya. Ini bisa kita coba misalnya ke kanan, ke atas, kanan, atas, kanan, atas, kanan, atas, kanan, atas. Oke, ini bisa kita buat berkelok-kelok ya, yang tadi saya katakan looping dalam looping. Kita buat ke kanan, kemudian ke atas. Ini diulang, kita hitung ya, kanan atas 1, kanan atas 2, kanan atas 3, kanan atas 4, kanan atas 5 ya. Jadi ini diulang 5 kali.
Coba kita lihat. Oh, ini belum looping, dalam looping ya, jadi masih statusnya masih looping aja sih, cuma dia mengolah kreativitas anak ya untuk bagaimana mencapai tujuan dengan berkelok-kelok begitu ya. Oke, selesai. Kita sudah di tahap 8 ya, kita lanjutkan. Ini ada video tutorial kita lewati. Nah, ini ada aktor baru ya, objek baru. Di sini instruksinya bermain bebas, gerakan Laurel. Nah, ini ada objeknya namanya Laurel. Ke sana kemari dan dapatkan harta karun semampu Anda. Dapatkan minimal 1 item tanpa kesalahan untuk lulus tingkat ini. Pindahkan blok ke ruang kerja dan coba cari tahu untuk mendapatkan harta karun. Baik, di sini ada tambahan ya dari blok coding sebelumnya. Di sini ada dapatkan ya, ini hampir sama dengan yang di video sebelumnya yang game memanen jagung itu untuk mengambil jagungnya, tapi di sini ada dapatkan mutiara ya atau permata ya. Jadi kita bisa coba untuk menjalankan si Laurel ini dengan metode looping ya. Begini, dia harus berjalan ke kanan sekali, kemudian diiringi dengan mengambil ya. Kalau tidak mengambil dia hanya lewat. Nah, ini harus berjalan, ambil, jalan, ambil, jalan, ambil. Ini di looping sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 kali. Oke, setelah itu dia harus ke bawah ya. Kita tes dulu yang ini. Ya, kata dia bagus, mengumpulkan 5 item ya. Nah, ini bisa kita ulangi untuk melanjutkan codingnya ya. Jadi dia sudah sampai sini, dia tinggal turun 2 langkah ya, turun 2 langkah. Turun 2 langkah. Oh maaf, di sini nggak ada perulangan 2 langkah, berarti kita gunakan turun seperti biasa ya. Turun, kemudian turun lagi, ambil gini ya. Nah, kemudian dia harus berjalan ke kanan sebanyak 1, 2, 3, 4 langkah dengan mengambil ya ke kiri ya, ke kiri 4 langkah dengan mengambil seperti ini. Oke, berarti dia udah sampai sini. Kemudian turun lagi kayak tadi ya, 2 langkah turun, kemudian ambil, kemudian dia harus berjalan ke kanan 4 langkah ya, kanan 4 langkah dengan mengambil juga. Oke, seperti ini ya. Ini udah cukup banyak codingnya, bisa kita jalankan. Oke, berhasil.
Oke, lanjutkan. Ini langkahnya lebih mudah ya dari yang tadi, cuma berapa langkah. Kita gunakan maju ke kanan dengan mengambil sebanyak 4 kali ya, seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Ini kita lewatin. Soalnya bagaimana Rowler bisa mengambil 5 tumbukan harta karun dengan 1 blok? Oh, ini masih sama ya. Jadi kalau diasumsikan di apa tadi di soal sebelumnya itu belum menggunakan looping, ini di sini kita diarahkan untuk menggunakan looping ya. Oke, masih sama ini. Oke, lanjut. Ini kita suruh membenarkan. Dia berjalan ke kanan 1 2 3 4 ya, ini harusnya 4 langkah. Kemudian ke bawah 1, ambil, terus ke kanan ya, ke kanan 1 langkah juga ambil begini. Oke, kita jalankan. Kita lihat di sini udah ada kode 4 langkah ke kanan, ambil. Oke, benar. Kemudian ke bawah itu 1 2 3, harusnya 3 kali ya. Nah, di sini kita masukkan loopingnya 3 kali. Nah, tapi ini di luar looping. Kemudian ke kanan, ambil ya. Oke, kita jalankan. Baik, kita lanjutkan. Ini juga masih sama, kita gunakan looping ke kanan 4 kali ya, sambil mengambil. Kemudian kita ke bawah 3 kali sambil mengambil. Kemudian ke kanan lagi, ke kiri lagi 5 kali, ke kiri 5 kali sambil ambil. Kita jalankan. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Ini si Laurel harus berjalan ke kanan sebanyak 4 kali sambil mengambil berliannya ya. Kemudian ke atas 3 kali dan ambil berlian. Kemudian ke kiri 3 kali, ambil berlian. Kemudian ke bawah sekali, ambil berlian. Kita jalankan.
Oke, selanjutnya di puzzle tantangan ya. Oh, masih sama ya, kita gunakan looping ke bawah 3 kali dengan mengambil, kemudian ke kanan 2 kali, kanan dengan mengambil, kemudian ke bawah 3 kali, bawah 3 kali dengan mengambil, kemudian ke kanan 2 kali, kanan 2 kali dengan mengambil. Oke, kita jalankan. Oke, kita lanjutkan ke soal 11 ya, dari tahap 8 ini. Kita masukkan lagi ke kiri 3 langkah sambil mengambil ya. Oke, seperti ini. Kemudian ke bawah kita hitung 1 2 3 4 5 langkah ke bawah seperti ini sambil mengambil. Oke, kemudian ke kiri 2 langkah, 2 langkah ke kiri dengan mengambil. Oke, jalankan. Oke, lanjutkan di soal selanjutnya. Kita ke kanan ya, 3 kali dengan ambil, kemudian ke bawah 4 kali ya, ke bawah 4 kali dengan ambil, kemudian ke kiri 4 kali juga, ke kiri 4 kali dengan ambil. Oke, lanjutkan. Oke teman-teman, kita tinggal satu soal lagi di tahap 8. Nah, ini soal terakhir. Ini bisa kita gunakan looping lagi ke kiri sebanyak 1 2 3 4 5 6 kali, kemudian dia sambil ngambil, kemudian dia ke bawah 1 kali ambil, kemudian dia belok ke kanan sini ya 5 kali, 5 kali ke kanan sambil ambil, terus ke bawah 1 kali ambil, kemudian ke kiri 5 kali, ke kiri 5 kali sambil ambil. Oke, ini udah sampai mana? Ke kiri turun ya, ini mulai ke kanan turun ya, kemudian ke kiri
turun ke kanan. Nah, ini yang merupakan perulangan yang bisa looping dalam looping ya, berarti mulainya kiri dari yang ke kanan kali ya, ke kanan turun ke kiri, turun kita coba dulu. Ini udah cukup membutuhkan konsentrasi ya. Kalau mau kita runut seperti tadi juga bisa, tapi kita akan coba pikirkan apakah bisa dibuat yang lebih sederhana begitu ya. Kalau kita mau coba terlebih dahulu untuk merunut, kita akan lanjutkan. Ini dia sudah sampai sini ya, berarti tinggal turun sekali, kemudian ambil, kemudian ke kanan 5 kali sambil ambil juga. Kita cek dulu ya, nanti kalau kurang tinggal kita perbaiki. Ini udah. Oh, ternyata masih kurang untuk turun ke bawah, ambil, kemudian ke kiri 5 langkah sambil ambil juga ya. Ini kita lihat apakah dia berpola. Baik, kita coba jalankan dulu ya. Oke, kita mainkan lagi ya. Coba kita buat dia berpola nggak nih. Jadi dari yang ke kiri 5 kali, kita lihat ini ke kiri 5 kali. Oke, ini kalau misalnya ada yang sama, itu bisa diulang. Oke teman-teman, kalau memindahkan harus bagian atasnya ya, jangan lupa nih, ini ketinggalan nih. Oke, kita lihat apakah ada yang sama polanya. Kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat sama ya, jadi ada turun dapatkan, kemudian ke kanan, turun dapatkan, kemudian ke kiri ya. Jadi ini bisa kita buang ya, kemudian kita tambahkan sebuah looping. Jadi kan dia tadi berpola 2 kali, kita taruh di sini nih teman-teman. Kita ambil, masukkan sini. Nah, ini 2 kali ya tadi, karena polanya yang sama 2 kali. Apakah ini berhasil? Kita akan coba. Nah, dia akan mengulang ya dengan coding yang lebih sederhana.
tapi penyelesaian masalah yang sama begitu ya. Oke teman-teman, itu untuk video kali ini ya. Mungkin akan kita lanjutkan nanti untuk level berikutnya atau tahapan berikutnya. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah bergabung ya. Jangan lupa subscribe channel Video Pembelajaran untuk mendapatkan update video terbaru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.